Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, jadi hari ini kita bertemu di mata kuliah keselamatan dan kesehatan kerja dasar gitu ya, di mana ini menjadi mata kuliah di semester pertama buat rekan-rekan semuanya. Jadi ini pertemuan pertama kita ya. Oke, kita perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Abdul Qadir. Sebagai dosen di Departemen K3 ya, kebetulan saya juga alumni dari Fakultas Kesehatan Masyarakat angkatan 2011 dan menjadi dosen di tahun 2021. Jadi saya senang sekali bisa menjadi dosen pengampu di mata kuliah ini. Mudah-mudahan mata kuliah ini juga bisa memberikan manfaat buat rekan-rekan semuanya. Jadi hari ini kita akan membahas terkait mengapa kita penting belajar keselamatan dan kesehatan kerja dasar. Tapi sebelumnya apa kabar semuanya? Sehat? Sehat. Oke, kalau dikasih rentang 1 sampai 10 berapa? 10. 10, 9. Ada yang minus enggak? Enggak ada ya. Oke, baik, supaya lebih semangat boleh di-scan barcode-nya how are you doing and describe in one word. Oke, silakan. Sudah? Oke, kabarnya gimana? Terus kemudian deskripsikan dalam satu kata. Oke, kasih waktu sekitar 2 menit cukup? Cukup. Oke, bentar. Oke, kita lihat apakah sudah yang masuk. Oke, ada yang excited, super saya, ada yang masih malu-malu. Gak apa-apa, masih pertemuan pertama ya. Oke, good, happy, seru, sukses, mau liburan lagi. Oke, kemarin udah liburan kemana aja ini? Ke mimpi. Oke, gak apa-apa, nah, mudah-mudahan kabar hari ini, ada yang pusing, kenapa pusing ini? Belum mulai perkuliahannya. Oke, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan dengan ketemu saya dan mata kuliah ini rekan-rekan bisa menjadi semangat. Tapi saya lihat di sini excited ya dengan mata kuliah ini. Ya, karena mata kuliahnya apa karena dosennya ini? Oke, baik rekan-rekan. Jadi kita kembali ke pembelajaran pada hari ini. Oke, sebentar. Oke. Nah, untuk hari ini kita belajar terkait keselamatan dan kesehatan kerja dasar. Jadi saya akan mulai dengan perkenalan terlebih dahulu atau introduction, kemudian nanti ada penjelasan buku rancangan pengajaran, lalu saya akan mulai sedikit dengan konsep dasar dari K3. Ya, kalau melihat terkait keselamatan dan kesehatan kerja yang ada di benak rekan-rekan apa? Pencegahan, kemudian aman, sejahtera, selamat, sehat. Iya, itu kalau misalnya dilihat dari katanya kan keselamatan dan kesehatan kerja, jadi artinya bagaimana si pekerjaan selamat dan sehat. Tapi di balik itu yang penting untuk diketahui bahwa aspek keselamatan dan kesehatan kerja ini bukan hanya untuk pekerja rekan-rekan, ya, tetapi juga bagaimana kita ciptakan untuk masyarakat, gitu ya, untuk di publik, gitu ya, di tempat-tempat umum supaya kita tahu ketika misalnya tidak diimplementasikan apa yang terjadi. Nah, kalau misalnya saya tunjukkan gambar ini, ya, ada pernah mendengar sederet fakta insiden lift di sektor pariwisata, gitu ya, di Bali yang menewaskan 5 karyawan. Ada yang pernah dengar? Belum? Belum ada yang pernah. Nah, yang pernah kira-kira kenapa itu bisa terjadi? Karena liftnya nggak di maintenance secara rutin, aman apa enggaknya. Oke, liftnya nggak di maintenance secara rutin. Yang lain ada lagi? Tidak sesuai standar safety. Oke, tidak sesuai dengan safety. Nah, itu salah satunya. Ya, pada akhirnya banyak kejadian-kejadian di masyarakat, gitu ya, tidak hanya tempat kerja itu kita sering dengar tiap harinya. Ya, kalau misalnya ini, ya, sudah tahu fasilitas yang kita miliki di Universitas Indonesia? BIM yang sudah pernah naik? Oke, kira-kira
yang kalian perhatikan dari BIM yang tersedia itu dilihat dari aspek ketiganya apa? Helm. Pakai nggak helmnya? Pakai. Ada yang pernah nggak pakai? Nah, pernah. Kenapa itu? Namanya siapa? Namanya Rania. Oke, Rania. Oke. Kenapa nggak pakai? Karena waktu itu tujuannya deket, jadi Oh. mikirnya buru-buru. Oke, karena tujuannya dekat, buru-buru. Akhirnya nggak pakai gitu ya. Ada yang lain? Ya. Helmnya tuh susah jalan gitu loh Pak. Oke, susahnya apa? Dia kayak suka nyangkut. Suka nyangkut. Nggak aktif gitu ya ketika ditekan untuk unattach helmnya gitu ya. Oke, berarti aspek dari peralatannya gitu ya. Ada lagi yang lain, satu lagi? Mungkin pernah karena basah helmnya. Oh, kan karena basah jadi nggak pakai gitu ya. Ya, jadi dengan adanya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sehari-hari, contohnya BIM gitu ya, fasilitas yang disediakan oleh publik, tetapi kalau misalnya tidak diterapkan aspek keselamatan dan kesehatan kerjanya, otomatis ketika terjadi kecelakaan, ya itu akan menimbulkan, mungkin rekan-rekan ada yang beranggapan bahwa oh BIM ini gitu ya nggak terlalu berbahaya gitu ya, tapi ada yang pernah dengar nggak kasus kejadian yang sampai dijahit sampai patah tulang karena BIM ini? Belum. Ya, baru aja 2 minggu yang lalu ya saya mendengarkan kabar kejadian ini. Artinya di kehidupan sehari-hari pun ketika kita menggunakan public transportation gitu ya, atau bahkan peralatan-peralatan yang kita gunakan ya, kalau misalnya tidak memperhatikan aspek safety gitu ya atau health-nya, itu akan mempengaruhi ya. Jadi kalau misalnya dilihat rekan-rekan ya, dengan adanya kejadian, bahkan ini saya lihat kasus-kasus yang terjadi, kumpulan berita terkait kecelakaan kerja, mulai tertimpa alat berat, kemudian jatuh dari ketinggian, ya, kemudian yang terakhir itu kayak ada gangguan, ya, kemudian ada pekerja bangunan tewas, ya, artinya kita masih lihat nih bahwa di Indonesia kejadian-kejadian kecelakaan kerja itu masih sangat tinggi. Nah ini dilihat dari aspek kecelakaan kan ya. Nah bagaimana kalau misalnya dilihat dari kesehatan ya, menurut rekan-rekan aspek kesehatan apa sih yang mempengaruhi gitu ya bagi seorang pekerja atau masyarakat ya ketika misalnya ada di rekan-rekan lewat di tempat umum gitu ya, atau misalnya di tempat kerjanya nanti gitu ya. Di tempat umum dulu deh yang rekan-rekan rasakan atau bahkan lakukan tiap hari. Debu gitu ya, dan debu masuk ke dalam pernafasan gitu ya. Ada lagi yang lain? Bising, mengganggu pendengaran. Nah, artinya bahwa mata kuliah ini hadir buat rekan-rekan semuanya untuk bisa memberikan bahwa untuk melakukan pencegahan, kita balik lagi ke konsep kesehatan masyarakat gitu ya. Kita berada di Fakultas Kesehatan Masyarakat, tujuan utamanya adalah mencegah dan promosi kesehatan. Sama ya, kita hadir ya, kita perlu belajar ini supaya kita bisa melakukan perencanaan untuk memitigasi atau bahkan untuk melakukan pencegahan supaya tidak terjadi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Ya. Nah, jadi mata kuliah ini kalau misalnya dilihat dari struktur BRP-nya, ya, mata kuliah ini masih berupa keilmuan dasar. Jadi rekan-rekan akan mempelajari dasar-dasar K3 ini secara menyeluruh. Kemudian semester 1 ya untuk prodi Kesmas, dan dosen pengampunya nanti tidak hanya saya gitu ya, tetapi ada dosen lain yang menjadi tim pengajar. Salah satunya adalah Bu Laksita, Pak Mufti, dan nanti kami hadirkan dosen tamu untuk bisa memberikan gambaran bagaimana sih implementasinya K3 di tempat kerja gitu ya. Kemudian lalu apa yang dipelajari gitu ya. Jadi mata kuliah ini menjelaskan tentang pengertian K3 itu seperti apa. Ya, dan yang paling penting adalah peranan K3 di tempat kerja sehingga bisa menjelaskan nih pengelolaan bahayanya dan resikonya itu seperti apa. Ya, dilihat dari bagaimana kita bisa melihat ada potensi bahaya dan resiko nantinya, kemudian mencegah sakit atau bahkan cedera atau bahkan kematian atau fatality kita sebutnya. Melalui apa? Melalui identifikasi bahaya, penilaian sampai nanti ke pendekatan bagaimana sih melakukan pengendalian ya, atau dikenal dengan hierarki controls-nya untuk kita kelola di tempat kerja. Nah, untuk metode pembelajaran seperti apa nih? Jadi nanti untuk metode ini diharapkan rekan-rekan harus pembelajaran aktif ya. Artinya harus punya
kemampuan untuk aktif dalam collaborative learning, entah diskusi atau pemecahan kasus-kasus nanti setiap studi kasus yang saya berikan, diskusi kelompok, resum dan lain sebagainya, sehingga nanti kuliah ini berjalan dengan interaktif gitu ya, nggak ada yang pasif ya. Kemudian untuk metode evaluasinya nanti saya akan jelaskan lebih detail, mulai dari penugasan kelompok, presentasi kelompok, sampai ke ujian tulis atau partisipasinya dalam diskusi. Nah, ini capaian pembelajaran apa yang diharapkan. Jadi ada 3 pembelajaran nih untuk CPMK-nya ya. Mohon maaf, jadi untuk capaian prodi ya ini ada 3, tapi untuk yang capaian pembelajaran mata kuliah ini saya sampaikan bahwa apabila dihadapkan pada suatu contoh di tempat kerja gitu ya, nantinya rekan-rekan diharapkan tuh mampu mengidentifikasi, kemudian melakukan penilaian risiko dengan menggunakan metode ya. Metodenya apa? Nanti kita pelajari metode pengendaliannya seperti apa. Kemudian kita bisa memberikan rekomendasi sesuai dengan temuan atau identifikasi yang dilakukan. Sehingga harapannya nanti dari CPMK ini terdapat sekitar 7 sub CPMK yang harus rekan-rekan penuhi. Misalnya di CPMK 1 gitu ya, kalau misalnya ada contoh di tempat kerja gitu ya, kalian juga bisa mampu menjelaskan ya alasan, tujuan kenapa perusahaan harus menerapkan aspek K3 dalam hal pengendalian penyakit akibat kerja atau kecelakaan kerja. Kemudian salah satu contohnya lagi misalnya sub CPMK 3 ya, apabila dihadapkan pada suatu tempat kerja ya, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian apa sih yang dimaksud dengan bahaya gitu ya, apa yang dimaksud dengan risiko, dan bagaimana untuk bisa melakukan manajemen bahaya dan risiko itu tersendiri. Nah, ini salah satu contohnya. Nanti silahkan BRP-nya saya sudah upload ya di Mas. Nanti rekan-rekan bisa melihat secara detail capaian-capaian ini sehingga mulai mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan rekan-rekan di dalam kelas ya, baik mau penugasan gitu ya atau bahkan di sesi tiap kelasnya. Nah, untuk perkuliahan tersendiri ini kita lakukan di hari Selasa jam 10 sampai jam 11.40. Nah, dilakukan secara asinkronusnya. Nanti bahan-bahan video, kemudian PowerPoint atau referensi lainnya rekan-rekan bisa akses di Mas 2. Kemudian sinkronus di kelas reguler ini, di ruangan ini di A201. Oke. Kemudian bahan kajian atau materi pembelajaran apa sih yang akan kita pelajari selama 1 semester ini gitu ya. Jadi sekitar 11 sub pokok bahasan yang akan dipelajari oleh kita semua ya, mulai dari konsep dasar gitu ya, kemudian peranan K3 dalam melindungi kesehatan pekerja. Nah, kemudian kita akan belajar terkait konsep bahaya dan risiko tadi. Apa sih yang dimaksud dengan bahaya dan risiko? Kemudian peraturan K3, prinsip dasar manajemen risiko gitu ya. Kemudian ada konsep keselamatan kerja, konsep kesehatan kerja, ergonomi, yang kemudian industrial hygiene ya, kemudian human factor atau yang sering dikenal dengan aspek perilaku, kemudian sistem manajemen K3 sampai ke contoh penerapan K3 di tempat kerja. Jadi rekan-rekan nggak perlu khawatir ya, karena ini kan masih semester 1 ya, kita pelajari bersama nantinya ke 11 aspek ini. Oleh karena itu nanti rekan-rekan masih akan diberikan kesempatan untuk bisa belajar melalui Mas, kemudian penugasan yang akan diberikan. Nah, secara detailnya ya untuk sesi 1 ya hari ini kita lebih ke pendahuluan bagaimana penjelasan BRP yang kita lakukan tadi, kemudian mekanisme perkuliahan dan silabusnya, kemudian ada evaluasi pembelajaran dan sedikit konsep dasar K3. Nah, nanti secara diskusi interaktif sama experiential learning dan collaborative learning tentunya. Nah, untuk sesi 2 ya nanti masih bersama saya terkait konsep dasar K3 dan peranannya untuk pekerja di tempat kerja. Mulai dari filosofinya seperti apa nih ya, artinya secara historikalnya seperti apa secara keilmuannya. Kemudian tujuan dan lingkup implementasinya, konsep dasarnya, isu-isu K3 yang banyak ditemukan dari mulai historical tadi sampai ke saat ini zaman teknologi. Kemudian metode K3 sama kerangka konseptual K3-nya. Lalu masuk sesi 3. Sesi 3 ini lebih ke konsep bahaya dan risiko itu sendiri, mulai dari konsep dasarnya, kemudian
variasi terminologi bahaya dan risiko, karena banyak secara referensi yang menyatakan bahaya ini, tapi maknanya ada yang sama, ada yang berbeda. Tetapi bagaimana dalam konsep K3 itu sendiri nanti kita identifikasi dan jenis-jenis bahaya apa saja yang ada di tempat kerja, termasuk risikonya yang ada, gitu ya. Kita pelajari di sesi 3. Kemudian ada 4, sesi keempat peraturan K3, ini dasar dan tujuan secara regulasinya, gitu ya. Kemudian sesi 5 prinsip dasar manajemen risiko, ya apa sih yang dimaksud dengan manajemen risiko tadi. Kemudian proses manajemen risikonya sampai ke metodenya, kita melakukan dari identifikasi bahaya sampai ke pengendalian risiko yang ada, ya. Ini konsep dasar keselamatan sama, ini berbicara masalah safety ya rekan-rekan, kenapa kecelakaan kerja itu terjadi, kemudian implementasinya seperti apa, ya. Lanjut sesi ke-7 gitu ya, ada konsep dasar kesehatan. Kemudian metodenya seperti apa nih, ya sama, kurang lebih sama dengan keselamatan kerja, tapi ini fokusnya ke kesehatan. Nah, kemudian nanti ada UTS di sesi ke-8 sekitar 17 Oktober ya. Nah, lalu nanti sesi 9 kita fokus ke ergonomi, mulai dari pengertian metodenya sampai ke konsep dasar metode dari ergonomi itu sendiri. Nah, lalu ini baru dengan Ibu Laksita, ya, ini beliau akan mempelajari terkait industrial hygiene, yang mulai dari pengertian ruang lingkupnya, metode sampai ke aplikasinya, ya. Lalu kemudian Pak Mufti akan berbicara masalah human factors di sini, ya, termasuk bahaya psikososial dan bagaimana pengaruhnya terhadap produktivitas kerja. Ya, baru di sesi 12 sampai ke 15 nantinya ini lebih ke contoh, ya, bagaimana sih penerapan K3 di berbagai sektor. Nanti kami akan datangkan dari oil and gas, tambang gitu ya, kemudian manufaktur, sampai nanti di sesi 15 ya. Kemudian lalu diakhiri dengan sesi UAS ya. Sesi UAS di tanggal 12 Desember. Oke, nah ini rekan-rekan referensi yang sudah kami siapkan. Jadi ini beberapa contoh basic referensi yang bisa mensupport pembelajarannya gitu ya. Silakan nanti bisa diakses oleh rekan-rekan dan boleh menambahkan beberapa referensi yang mungkin belum tercantum di sini ya, dan tentunya masih relevan dengan keilmuan K3. Berikut untuk assessmentnya atau bobot penilaiannya. Jadi akan ada 4 bentuk evaluasi ya rekan-rekan. Pertama kita punya keaktifan. Jadi keaktifan kami lihat karena collaborative learning ya, harapannya setiap sesi kita punya value dari kelasnya, yang mulai dari absensinya. Nah, absensinya itu nanti kehadirannya minimal 80%. Nanti kita bahas di kontrak kinerja mahasiswa dan dosen ya. Nah, kemudian ada lembar penilaian, kemudian kuis. Nah, kuis ini tidak akan dikasih tahu kapan kuisnya. Jadi rekan-rekan harus siap ya. Jadi mau misalnya 3 sesi ke depan udah mulai kuis di awal sesi ya, siap-siap aja gitu ya. Kemudian ada resume 2 kali. Jadi nanti akan ada penugasan, rekan-rekan harus memahami intisari dari perkuliahan ya. Tadi sesi keberapa nanti saya berikan informasinya. Kemudian untuk bobot penilaiannya sekitar 25% ya. Kemudian untuk tugas kelompok, jadi tugas kelompok ini adalah mempresentasikan setiap topik yang sudah saya sampaikan sebelumnya di absensi ya. Kalau misalnya sesi hari ini tidak dihitung, berarti di keluar UTS atau UAS, berarti kita punya sekitar 13 kali presentasi ya. Jadi setiap sesi nanti silahkan mencari bahan pembelajaran sesuai dengan sub materi yang sudah disampaikan sebelumnya tadi ya. Nanti disiapkan PowerPoint, kemudian makalah kelompok ya. Ini bobotnya 20% nantinya ya. Kemudian untuk ujiannya tengah semester nanti akan ada soal secara luring dan soalnya esai secara individu. Jadi ada beberapa studi kasus yang diberikan dari setiap pembelajaran yang dilakukan sebelumnya, nanti akan dibuat secara studi kasus. Rekan-rekan bisa menginterpretasikan atau menganalisis dari soal esai tadi. Untuk bobot penilaian sekitar 25% ya. Kemudian nanti di ujian akhir semester ada esai kembali gitu ya, dengan bobot 30%. Nah, untuk bobot penilaian ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Sudah. Oke. Kita bisa lanjut ya? Ya. Oke, nah ini penugasannya sudah saya siapkan di sini ya. Kebaca nggak ya? Tidak.
Tidak. Oke, nanti silakan dibaca di BRP yang sudah saya upload. Jadi ini ada sekitar minggu ya, misalnya minggu kedua, topiknya apa gitu ya. Topiknya ini kan terkait konsep K3 dan peranannya dalam mencegah kecelakaan maupun penyakit akibat kerja di tempat kerja. Nanti rekan-rekan diminta tuh untuk membuat PowerPoint dan makalah. Ya, silakan nanti masing-masing kelas ini ada berapa jumlahnya? Sekitar 60, 30, 50-an? 60. 60. Oke, berarti ada sekitar 3 sampai 4 orang ya. Silakan dibagi kelompoknya. Nanti PJ kelasnya menginformasikan dan dibagi udah kelompok berapa gitu ya. Nanti sistemnya diacak gitu ya untuk presentasinya. Nah, kemudian untuk selanjutnya misalnya sesi 3 gitu ya. Nah, konsep dasar bahaya dan risiko. Jadi penugasan itu hanya resume. Jadi rekan-rekan meresum dari sesi perkuliahan gitu ya, itu secara individu. Dan begitu juga seterusnya, selebihnya nanti ini presentasi PPT dan makalahnya sesuai dengan topiknya masing-masing, misalnya peraturan K3 sampai sistem manajemen K3. Lalu untuk mata kuliah yang sifatnya contoh penerapan K3 di tempat kerja atau di sesi 12 itu meresum lagi dari dosen tamu gitu ya. Itu lembar resumnya secara individu ya. Sudah clear? Iya. Nah, kemudian untuk kontrak perkuliahan ini sudah dibuatkan draftnya, tapi kita tunggu persetujuan. Jadi saya coba membuat mahasiswa dari segi bagaimana mengikuti minimal 80% dari total. Ya, jadi 20% rekan-rekan punya kesempatan atau misalnya ada hal-hal yang tidak bisa hadir, misalnya perlombaan, sakit, ya atau alasan lainnya. Yang paling penting adalah minimal 80% kehadiran. Yang kemudian aktif berpartisipasi dalam diskusi, setuju? Setuju. Kemudian menyelesaikan tugas atau ujian tepat waktu dengan mandiri dan jujur, setuju. Oke. Menjaga etika akademik dan profesionalisme selama perkuliahan. Ini termasuk berpakaian yang rapi dan sopan, gitu ya. Kemudian sopan santunnya. Ya, ada tambahan nggak? Ya. Pak mau nanya, kalau misalnya untuk toleransi keterlambatan ada? Oke, kita sepakati sebenarnya terlambat itu tidak ditoleransi ya. Jadi sebisa mungkin harus tepat waktu. Ya. Kalau misalnya terlambat, kalau misalnya ada emergensi, misalnya silakan nanti diinformasikan ke saya, gitu ya. Ada lagi? Oke, berarti udah setuju? Setuju. Nah, ini untuk dosennya. Jadi kami punya tanggung jawab menyediakan materi gitu ya, baik bahan ajar maupun panduan tugas secara jelas. Kemudian menilai mahasiswa secara objektif dan transparan. Makanya nanti diharapkan dapat memberikan umpan balik ya atas tugas yang kalian kerjakan. Kemudian menciptakan suasana belajar yang baik dan mendukung. Jadi kalau misalnya kalian merasa nggak mendukung atau nggak inklusif atau apa, silahkan diinfokan saja ya. Ada masukan-masukan nanti disampaikan. Bagaimana dengan kontrak perkuliahan? Apakah ada yang ditambahkan atau yang keberatan? Oke, silahkan. Izin menambahkan mungkin di akhir sesi mungkin atau kayak mau TS itu bisa ditambahkan peer assessment karena kan kayak kebanyakan tugas ini juga presentasi dari kelompok. Jadi ya kita juga bisa menilai kinerja kelompok. Baik. Nanti peer assessment saya tambahkan di poin keaktifan ya. Jadi termasuk di tugas kelompok ya, nanti akan ada peer assessment. Oke, baik, ini sudah disiapkan. Terima kasih. Ada lagi? Oke, kalau misalnya tidak ada, itu adalah rincian penjelasan dari perkuliahan terkait keselamatan dan kesehatan kerja dasar ini. Jadi selanjutnya kita mulai dengan pengantar K3 ya. Sebelumnya untuk memberikan gambaran gitu ya, saya sudah menyiapkan sebuah case study terkait Deepwater Horizon ya. Jadi ini kasus yang paling fenomenal lah di keilmuan K3. Ada yang pernah dengar sebelumnya? Belum? Ada yang pernah, ada yang belum ya. Jadi nggak apa-apa, nanti silakan bagi kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 3 orang ya, dan diskusi kurang lebih sekitar 15 menit cukup? 20
20 menit. Kita coba 15 menit dulu ya. Oke, nanti kalau misalnya kurang beralih ke 20 menit gitu ya. Kemudian silahkan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan. Apa sih yang sebenarnya terjadi dalam peristiwa ini ya. Kemudian menurut kelompok Anda apa yang dimaksud dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian mengapa K3 penting untuk dipelajari oleh semua pekerja termasuk kita sebagai calon profesional. Ya. Oke, sudah siap? Oke, silahkan duduk ke kelompoknya masing-masing. Oke, boleh. Berarti aku nembak aja langsung dua, yang kedua yang meledak gitu ya, terus apa namanya? Jadi overload di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sistem pencegahan, sistem pengamanan yang bernama blowout preventer yang mana itu Apa sih keselamatan dan kesehatan kerja itu? Jadi setelah kami banyak berdiskusi, Oke, selanjutnya dalam pertanyaan ketiga terkait mengapa K3 itu. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Aku Dylan dari kelompok 1, izin bertanya, kan tadi disebutkan kenapa penting kan? dampak paling besarnya juga dampak ekonomi, terutama dari perusahaan. Kita bahas satu persatu gitu ya. Kalau misalnya dilihat dari moral reason gitu ya, kita bisa kembali lagi ke tujuan dari K3 ya, dari health, safety maupun welfare-nya. Artinya apa ya? Ketidakhadiran penyakit gitu ya, atau pencegahan terhadap kecelakaan atau injury, atau bahkan welfare, akses terhadap fasilitas maupun well-being-nya. Ya, kalau misalnya dilihat dari fakta rekan-rekan sekitar 350.000 gitu ya fatality yang berkaitan dengan pekerjaan itu terjadi setiap tahunnya. Untuk hari ini apakah ada yang ingin ditanyakan atau yang dikonfirmasi? Sebelum ditutup ada yang mau volunteer nggak? Apa sih yang sudah kita bahas pada hari ini? Untuk memperhatikan aspek K3, di mana ini yang pertama tadi aspek moral. Aspek moral Artinya untuk perkuliahan ini apakah seru atau bagaimana? Seru. Oke, harapannya begitu ya. Silakan nanti rekan-rekan bisa kembali melihat BRP-nya, kemudian referensi yang sudah kami berikan. Nah, ini referensi yang saya gunakan untuk hari ini. Jadi untuk minggu depan, gitu ya, kita akan mempelajari terkait sesi 2 atau konsep dasar K3 dan peranannya dalam melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja. Ya, tadi kan sudah di awal disampaikan ya, minggu depan berarti sudah mulai presentasi. Silahkan ketua kelas nanti menginformasikan ke saya nama-nama kelompoknya. Ya, jadi masing-masing kalian diharapkan untuk bisa membuat penugasannya baik PPT maupun kelompok yang menjawab poin-poin yang saya berikan. Kalau misalnya nanti ada tambahan yang menurut rekan-rekan penting, silahkan ditambahkan. Kita bahas di minggu depan. Ya, ada yang ditanyakan sebelum ditutup? Tidak ada. Baik, terima kasih banyak untuk sesi hari ini. Diskusinya diharapkan kedepannya tetap aktif ya. Kalau misalnya ada hal-hal yang kurang jelas, lebih baik ditanyakan, gitu ya, atau bahkan didiskusikan. Tidak hanya dari saya, tetapi peran dari masing-masing juga penting, gitu ya, untuk saling bertukar pikiran terkait mengapa sih K3 itu penting, dan nanti ketika kalian lulus, gitu ya, punya bekal, gitu ya, bagaimana melakukan pengolahan K3 di tempat kerja. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya.